Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Roy Irawan, saya mengajar ekonomi manajerial. Sebelum kita lanjut ke perkuliahan, silakan kalian absen terlebih dahulu di My UPSI Student dan elearning.bsi.ac.id. Untuk pertemuan 1 kita membahas tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Dalam ilmu ekonomi kita mengenal yang namanya upaya seorang individu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana sumber daya yang dipergunakan terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas jumlahnya. Maka ada input. Input itu sendiri adalah sumber daya organisasi seperti sumber daya tenaga kerja, sumber daya modal, sumber daya bahan baku, sumber daya peralatan dan perlengkapan. Dari sumber daya tersebut maka dilakukan suatu proses. Kalau dalam perusahaan manufaktur, maka proses tersebut disebut dengan proses produksi. Dalam proses produksi tersebut menghasilkan sebuah output atau keluaran, yaitu berupa barang dan jasa. Dari hasil produksi tersebut diharapkan bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi dari pemakaian sumber daya organisasi seperti sumber daya tenaga kerja, sumber daya modal, sumber daya bahan baku, peralatan, dilakukan proses pengolahan menjadi sebuah barang dan jasa yang bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited. Itu merupakan pengertian ilmu ekonomi secara umum. Ekonomi sendiri ada descriptive ekonomi, ada applied economics. Descriptive ekonomi sendiri adalah gambaran umum dan gambaran khusus mengenai ilmu ekonomi. Ada applied ekonomi, merupakan ilmu ekonomi terapan dari berbagai ilmu lainnya. Kemudian ada economics theory. Economics theory terbagi menjadi macroeconomics dan microeconomics. Macroeconomics membahas tentang ekonomi skala besar, contohnya nation atau negara. Kita membahas tentang pendapatan nasional. Kita membahas tentang kebijakan ekonomi suatu negara, pasar modal, pasar internasional. Nah, itu kita membahas ekonomi secara lebih besar. Maka itu yang disebut dengan macroeconomics. Sedangkan ada microeconomics. Microeconomics itu kita membahas ekonomi secara kecil. Contohnya tentang pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, saving rumah tangga. Nah, penjualan dari penjual kepada pembeli. Nah, ini hanya membahas tentang skala kecil. Nah, ekonomi manajerial itu masuk dalam microeconomics. Jadi memanage ekonomi secara dengan skala yang tidak terlalu besar. Contohnya memanage ekonomi dalam sebuah organisasi perusahaan, memanage ekonomi dalam lingkup rumah tangga, perusahaan, rumah tangga, masyarakat. Ini masuk dalam microeconomics.
Kemudian ada alasan manajer mempelajari ekonomi manajerial. Tugas utama manajer pertama membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah bisnis. Sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis mencapai tujuannya. Jadi tugas utama manajer adalah membuat sebuah decision making supaya organisasi atau bisnisnya bisa mencapai tujuannya. Tujuan dari organisasi itu beragam, ada yang profit oriented, ada yang satisfaction atau kepuasan konsumen, atau hanya sekedar pelayanan publik dan lain sebagainya. Contoh dari tugas utama manajer yaitu meningkatkan produktivitas. Produktivitas sendiri yaitu keluaran atau output lebih besar daripada masukan atau input, maka itu yang disebut dengan produktivitas. Atau juga memperluas pangsa pasar, melakukan diversifikasi perusahaan, meningkatkan keuntungan, laba, mengurangi biaya. Nah, ini adalah tugas utama dari manajer dalam mengelola organisasi atau bisnisnya. Kemudian aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisa ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dan maksudnya dengan cara yang paling efisien. Jadi ekonomi manajerial ini membahas tentang bagaimana cara seorang manajer dalam sebuah organisasi melakukan langkah-langkah dalam mengelola organisasinya dilakukan secara efisien, bertujuan memberikan kerangka kerja untuk menganalisa keputusan manajerial. What is managerial economics? Menurut Douglas, ekonomi manajerial adalah aplikasi dari prinsip ekonomi dan metodologi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan pada suatu perusahaan atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Menurut Tapas dan Hershey, ekonomi manajerial merupakan aplikasi dari teori ekonomi dan metodologi yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis dan administrasi. Menurut Solvetter, ekonomi manajerial mengarah pada aplikasi teori ekonomi dan merupakan alat bantu dalam ilmu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan cara yang efektif. Teori perusahaan. Teori perusahaan adalah konsep dasar yang digunakan dalam kebanyakan studi ekonomi manajerial. Ada hal-hal yang penting yang dikemukakan dalam teori perusahaan. Perusahaan bisnis adalah kombinasi antara orang, aset fisik dan keuangan, sistem, dan informasi. Jadi dalam organisasi bisnis terdiri dari orang yang merupakan sumber daya tenaga kerja, ada aset fisik yaitu peralatan perlengkapan, dan sumber daya modal atau keuangan. Kemudian ada sistem dan informasi. Jadi dengan sistem yang baik, mempergunakan informasi sebagai masukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan organisasi. Orang yang terlibat secara langsung itu disebut dengan shareholder management. Kemudian yang terlibat pula untuk internal organisasi ada employee atau karyawan. Kemudian kalau untuk eksternal, pihak-pihak yang terlibat secara eksternal itu supplier, customer. Mereka juga berpengaruh langsung dalam operasional perusahaan. Perusahaan atau firm adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan sendiri untuk membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Perusahaan juga merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dalam memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Tujuan perusahaan
tentunya untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan dan pertumbuhan perusahaan organisasi dalam jangka panjang. Kerjasama antar departemen dalam organisasi, ada sumber daya manusia, research and development, ada bagian keuangan, bagian produksi, bagian logistik, bagian pemasaran. Nah, ini merupakan bagian-bagian atau departementalisasi yang ada dalam perusahaan organisasi, dan mereka menjalin kerjasama dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya untuk bisa mencapai tujuan organisasi secara tepat, secara efektif, dengan mempergunakan segi ekonomi secara efisien. Kendala dalam operasi perusahaan, ada keterbatasan dalam penyediaan input seperti terbatasnya tenaga ahli, terbatasnya bahan baku, terbatasnya modal, ataupun ada kendala hukum dan peraturan perundang-undangan yang memaksa perusahaan harus melakukan strategi-strategi dalam hal mengatasi berbagai macam kendala atau keterbatasan tersebut. Beberapa alternatif yang bisa dilakukan adalah memaksimumkan penjualan untuk meningkatkan laba, memaksimumkan kepuasan manajemen dan perilaku pemuasan. Jadi memaksimumkan kepuasan pihak konsumen supaya nanti tingkat penjualan akan meningkat, dan apabila tingkat penjualan meningkat akan meningkatkan pula laba perusahaan. Kemudian kendala hukum, contoh upah minimum. Apabila terjadi kenaikan UMR, maka perusahaan harus melakukan strategi untuk berupaya meminimumkan anggaran atau modal, karena modal akan lebih besar dipergunakan untuk upah minimum atau UMR. Apabila terjadi kenaikan UMR, maka modal atau anggaran akan lebih besar ke pembayaran gaji karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan strategi dengan bisa mengurangi anggaran dari segi bahan baku, mengurangi anggaran dari pemeliharaan dan pembelian peralatan perlengkapan, supaya nantinya hasil produksinya itu tetap berkualitas dengan harga yang terjangkau, sehingga bisa dibeli oleh masyarakat dan tidak mengurangi tingkat penjualan. Kemudian ada standar kesehatan dan keselamatan. Dari peraturan perundang-undangan pemerintah berupaya untuk meningkatkan standarisasi keselamatan kesehatan para pekerjanya. Banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan standar kebijakan perusahaan yang mengikuti peraturan perundang-undangan pemerintah dari segi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, karena para pekerja tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Apabila mereka melakukan pekerjaan yang cukup membahayakan dan tidak disertai dengan contohnya peralatan perlengkapan untuk melindungi mereka, maka perusahaan tersebut bisa akan dikenakan sanksi oleh pemerintah, karena bisa saja menyebabkan suatu injury atau yang menyebabkan kecelakaan bagi para pekerjanya, sehingga nanti sanksinya akan cukup berat, yaitu misalkan menutup perusahaan tersebut karena dianggap teledor dalam hal memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan para pekerjanya. Kemudian ada standar emisi polusi. Nah, ini juga diperhatikan dalam hal polusi, baik itu polusi asap pabrik atau polusi suara yang menyebabkan terganggunya masyarakat, ataupun polusi udara akan melakukan pencemaran lingkungan
yang nantinya akan dapat menyebabkan kerusakan alam. Nah, ini harus diperhatikan karena perusahaan tersebut akan dapat dikenakan sanksi hukum. Kemudian hukum dan aturan tentang praktek-praktek bisnis yang tidak jujur. Society atau stakeholder itu dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan karena bisnis menggunakan sumber daya yang langka. Bisnis membayar pajak, bisnis menyediakan pekerjaan, bisnis memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat. Jadi stakeholder atau society adalah mereka yang memang terlibat dalam hal pengambilan keputusan, terutama dalam hal penggunaan sumber daya, kemudian bagaimana tentang perusahaan tersebut harus menyediakan pekerjaan, apakah perusahaan tersebut harus melakukan perekrutan dari lingkungan sekitarnya atau mengambil karyawan dari lingkungan di luar perusahaan. Nah, ini stakeholder bisa mengambil keputusan kebijakan dan harus dirundingkan terlebih dahulu dengan pengelola manajemen di perusahaan organisasi tersebut. Kemudian stakeholder juga bisa mengambil keputusan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, kemudian tingkat keuntungan yang diproduksi, tingkat keuntungan yang didapat setelah melakukan penjualan atau pemasaran produk tersebut, dan anggaran yang nantinya akan dibutuhkan, berapa jumlah karyawan atau para pekerjanya. Nah, ini dirumuskan dalam rapat kerja stakeholder dalam suatu perusahaan organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus beroperasi secara optimal. Baik, untuk pertemuan kali ini tentang ruang lingkup ekonomi manajerial dari saya sudah cukup, dan untuk tugas nanti saya akan berikan tugas, bisa kalian lihat tugasnya di elearning.bsi.ac.id. Kemudian ada latihan soal yang juga kalian harus kerjakan. Diharap bisa dikerjakan. Untuk latihan soal ya dikerjakan hari ini, dan untuk tugas bisa dikumpulkan sampai dengan 2 hari dari hari ini. Baik, untuk latihan soal bisa kalian lihat pada video yang saya berikan, dan silakan dikerjakan, dan untuk tugas bisa dikumpulkan 2 hari dari perkuliahan hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.